Dan ini adalah view yang menghadap ke utara. Agak sedikit terang, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eriko di channel Gallery 5 Homes, channel yang akan memberikan tips untuk Anda yang ingin membeli properti. Saat ini saya berada di apartemen di daerah Kelapa Gading, tepatnya di area Sedayu City. Apartemen ini memiliki satu tower dan saat ini kita berada di lantai 26. Buat yang belum tahu Sedayu City adalah kawasan yang berkembang didirikan oleh Agung Sedayu. Selain apartemen, di sini juga sudah ada ruko, sudah ada perumahan dan area untuk kuliner. Sangat lengkap, sangat luas dan sangat strategis. Untuk Anda yang ingin melihat apa aja sih apartemen yang saat ini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu, mari kita ikuti. Nah, ini adalah posisinya, saya akan jelaskan di sebelah kanan saya dulu. Ini apartemen tipe studio, ukurannya 32 square meter. Oke, nah ketika baru masuk ke ruangan, di depan pintu persis ini sudah ada lemari. Lemarinya ini cukup ya untuk satu orang dan ukurannya kurang lebih 2 meter tingginya. Lalu ketika Bapak Ibu masuk ke dalam, di sebelah kanan saya ini sudah ada water dispenser, di sebelah kiri saya ada kitchen, dan di sebelah kanan saya ini ada pintu yang menuju ke kamar mandi. Mari kita lihat seperti apa kamar mandinya. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam, ikuti saya. Di sebelah kiri ini ada wastafel, lalu di depannya sudah ada kaca persis, dan di sebelah kiri saya juga sudah ada gantungan untuk handuk, lalu ada tissue holder, dan di sebelah kanan saya ini ada lapisan tempered glass. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tambahkan pintu yang sliding atau semacam kayak hordeng ya, yang bisa ditutup, jadi agar cipratan-cipratan dari area basah itu tidak bercampur ke area yang lebih kering. Jadi area keringnya tuh lebih terjaga lah, lebih aman. Dan di sini sudah ada, Bapak Ibu bisa cek ke sini ke dalam. Di sini itu sudah ada hand shower. Ini ukurannya lumayan cukup ya. Jadi lumayan cukup tinggi, jadi bisa dijadikan untuk rain shower juga. Oke, lalu kita akan cek ke area kitchennya seperti apa. Jadi Bapak Ibu, di area kitchen ini sudah fully furnished. Yang dijual di angka penawaran nanti yang akan saya sebutkan di akhir video itu sudah include dengan barang-barang yang akan Bapak Ibu lihat.
Oke, diantaranya adalah ini sudah include kitchen set, dan ini sudah ada cooker hood berikut dengan kompor gas. Kompornya ini dari TK, cooker hoodnya ini dari Linea. Lalu selanjutnya ada microwave dari LG, dan sudah ada kulkas juga dari LG, ini ukurannya 7 kilo. Di bawah area kompor ini sudah ada peletakan untuk barang-barang atau perlengkapan memasak Bapak Ibu ya. Dan di sebelah kiri ini sudah ada wastafel atau kitchen sink saya bisa sebut, dan ini kitchen sinknya ini dari TK, sedangkan tapnya ini dari nggak kelihatan nih mereknya. Oke, lalu lanjut ke di bawahnya ini. Ini drawernya tidak bisa difungsikan ya, karena di bawahnya ini sudah ada kitchen sink, jadi ini hanya hiasan aja. Dan ini drawer yang bisa dipakai juga untuk peletakan barang-barang. Lanjut ke atas, di sini baru Bapak Ibu bisa peletakan seperti piring-piring, gelas, lalu barang-barang lainnya yang ditujukan untuk keperluan memasak. Dan saya lupa sebutkan tadi bahwa cooker hoodnya ini sudah ada cerobong yang langsung menuju ke atap, jadi kegiatan masak-memasak itu tidak nyampur baunya dengan kamar. Oke, lanjut Bapak Ibu, saat ini saya akan jelaskan di sisi kanan saya dulu. Di sebelah tempat tidur persis ini ada meja kerja. Meja kerjanya ini sudah berikut dengan 2 kursi juga. Lalu ini sudah ada hiasan lampu dinding yang owner sudah tempatkan untuk pemanis ruangan, dan ini bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Di sebelah kanan saya ini, tepatnya di depan tempat tidur atau di sebelahnya TV, ini sudah ada kulkas 2 pintu. Ukurannya cukup ya, cukup lumayan untuk kebutuhan 1 orang atau 2 orang. 2 pasangan ini, pasangan muda, cocok banget. Dan di depan saya ini persis ini sudah ada TV ukurannya 40 inch. Ini ukurannya 42 inch dari Polytron, dan di bawahnya sudah ada kredensa atau meja TV yang bisa Bapak Ibu tempatkan selain untuk hiasan, mungkin nanti ketika pasang internet buat set top box, buat PlayStation mungkin, atau home theater, bebas. Dan owner juga sudah melengkapi dengan hiasan-hiasan yang ada di dinding. Perlu diketahui bahwa kamar ini ukurannya 32 square meter dengan tipe studio. Nah, floor to ceilingnya tingginya itu 3 meter. Dan untuk ke area kasurnya, ini saya bisa jelaskan bahwa kasurnya ini cukup besar ya Bapak Ibu ya. Terlalu besar frame-nya menurut saya. Tapi ini sangat nyaman jika untuk ditempatkan oleh 2 orang. Dan ini ukurannya 180. Ini ukurannya king ya berarti. Ya, ini ukurannya king, sudah berikut dengan 2 bantal dan 2 guling juga. Lalu ini sudah ada bed frame-nya. Dan di area bawahnya itu nanti saya akan tunjukkan videonya, bahwa di area bawahnya itu ada drawer-drawer untuk memaksimalkan ruangan agar ketika Ibu Bapak memiliki pakaian atau perlengkapan tidur yang ingin disimpan, tidak bisa memakai lemari karena penuh, tapi masih bisa memanfaatkan yang ada di drawer di frame tempat tidur. Lalu di area kanan saya ini sudah ada bedside table. Sebenarnya ini bedside table-nya ini ada 2 ya posisinya, karena menyesuaikan warna dengan tempat tidur. Berhubung karena ada meja kerja di situ, lalu di sini diakalin lah, ditaruhlah 1 kursi bedside table. Ini juga ada bedside table-nya juga, tapi tetap cantik karena ditambah hiasan-hiasan, ditambah hiasan dinding juga berikut dengan cermin yang ada di depan. Lalu ketika ini dibuka, ini saya akan agak buka sedikit dan mungkin agak sedikit terang ya di video ya. Ini view-nya itu langsung mengarah ke utara. Saya udah cek melalui kompas tadi, ini kita view-nya menghadap ke utara.
saya akan tunjukkan view seperti apa. Dan Bapak Ibu, di apartemen ini pun sudah ada balkoninya juga. Ini adalah salah satu favorit buat saya pribadi, bahwa apartemen itu wajib punya balkoni karena untuk kenyamanan penghuni, supaya ketika ingin dapat udara bebas itu nggak perlu turun ke lobi, tapi masih bisa menggunakan balkoni yang ada di dalam unit apartemen. Mari kita lihat balkoninya, view-nya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, saat ini saya berada di balkoni. Balkoninya ini tidak terlalu luas ya. Kalau saya bisa ukur dari luasnya ini kurang lebih 1 dikali 1,5 meter. Dan sudah ada kursi. Lalu di area bawahnya ini nanti saya akan tunjukkan videonya, bahwa ada rumput sintetis dilengkapi dengan hiasan-hiasan, bahkan ada mini air mancurnya di sini. Dan ini posisinya kita menghadap ke utara. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa di area sini langsung kelihatan perkembangan kawasan Sedayu City yang didirikan oleh Agung Sedayu. Bahwa di sisi depan kita ini ada perumahan yang sudah terbangun sangat rapi, area flyover yang dibangun menuju ke Sedayu City, lalu aksesnya terhubung langsung ke Kelapa Gading. Dan sekarang kan di Kelapa Gading sudah ada tol, jadi area yang macet-macet itu bisa sedikit banyaknya dihindari melalui tol ataupun melalui flyover yang dibangun oleh Agung Sedayu. Dan di sebelah kanan saya atau di seluruh pandangan saya persis ini tidak ada bangunan yang menghalangi view apartemen ini, karena ini adalah satu-satunya high rise building atau bangunan tinggi yang berada di kawasan Sedayu City. Jadi view-nya bagus menghadap ke utara. Ketika pagi akan ada dapat sedikit matahari pagi, tapi ketika sore ini tidak dapat matahari sore. Ini sangat bagus view balkoninya. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat ke unit yang ada di sebelah, yaitu unit 1 bedroom. Ya, Bapak Ibu, tadi sama-sama kita udah lihat view balkoninya seperti apa. Nah, sedikit saya ulangi lagi bahwa ini adalah apartemen berukuran 32 meter persegi dengan tipe studio dan dijual dengan harga 1.250.000.000 nego. Listriknya sudah 2.200 watt, sudah fully furnished. Bapak dan Ibu tinggal bawa koper aja ke sini. Apartemen ini sangat cocok untuk Anda, pasangan muda, atau untuk Anda yang bekerja di area Kelapa Gading. Perlu kita ketahui bahwa Kelapa Gading adalah area yang sangat padat, sangat bisa dibilang sebagai bisnis center untuk di daerah Jakarta Utara. Ketika kita bicara Jakarta Selatan, bisnis centernya itu mungkin ada di Sudirman. Ketika kita ada di Jakarta Timur, bisnis centernya mungkin di area Cawang. Jakarta Pusat dan Jakarta Barat seterusnya pun seperti itu. Masing-masing Jakarta itu memiliki bisnis center dan industrial center juga, karena Kelapa Gading ini sangat terkenal untuk aneka kulinernya, lalu banyak hiburannya juga, banyak mallnya juga, banyak tempat wisata di sini. Oke, dan apartemen ini saya ulangi lagi dijual dengan harga 1.250.000.000 nego. Sekarang kita akan lihat ke unit yang ada di sebelah, yaitu unit 1 kamar lebih besar dari ruangan ini dengan luas 42 meter persegi dan harga jual 1.500.000.000 rupiah nego. Oke, kita lihat apartemennya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, sahabat Galeri Five Homes, saat ini kita akan mengajak Ibu dan Bapak lihat ke unit satunya, karena ini adalah unit yang berseberangan, berhadapan. Di depan kita persis ini sudah ada 4 unit lift yang bisa digunakan oleh penghuni apartemen. Jadi nggak akan tuh ada ceritanya berebut lift, pasti semuanya kebagian rata. Untuk saat ini, berhubung ini adalah weekend, tidak terlalu banyak lalu lalang penghuni yang menggunakan lift aktivitasnya, maka yang dinyalakan hanya 2 unit lift saja.
Oke, ini adalah unit studio 32 square meter. Ini adalah unit 1 bedroom ukurannya 42 square meter. Kita akan lihat unitnya seperti apa. Ya, wow, ini luas ya apartemennya dibandingkan unit yang sebelah ya. Karena kan kita baru aja lihat ke unit yang tipe studio. Sekarang kita lihat unit yang 1 bedroom ukuran 42 square meter. Oke, Bapak Ibu, di depan saya persis tepat setelah pintu masuk itu sudah ada 2 kursi. Jika Bapak Ibu tidak cocok dengan 2 kursi ini, boleh diambil. Dan di sebelah kiri saya ini sudah ada meja makan. Meja makannya dilengkapi dengan 2 kursi juga. Jadi sebenarnya totalnya ada 4 kursi. Dan owner sudah menyiapkan seperti ini, tapi bisa diatur layoutnya dengan Bapak Ibu apabila kurang cocok dengan layout yang sudah ada. Oke, dan ini sudah ada hiasan dindingnya juga, sudah ada lampu dindingnya juga, dan di sini juga sudah ada lampu gantung yang disiapkan oleh owner. Oke, dan ini apartemen masih baru. Saya ulangi lagi, ini adalah apartemen baru, belum pernah ditempati sama sekali. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat ke kamar mandinya dulu. Oke, wow. Oke Bapak Ibu, ini adalah kamar mandi yang ada di apartemen ukuran 1 bedroom luas 43 meter persegi. Dan ini hanya ada 1 kamar mandi ya. Di dalam kamar tidur itu tidak ada kamar mandi. Dan ini jadi bisa digunakan oleh tamu ataupun oleh Bapak Ibu yang menggunakan apartemen ini. Oke, di sebelah kiri saya ini sudah ada lapisan tempered glass. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa diakalin dengan penambahan tiang untuk curtain atau untuk hordeng. Jadi area yang ada di basah itu tidak bercampur dengan area yang di tempat kering. Dan di sini bisa nih Bapak Ibu tinggal untuk meletakkan bath mat ya untuk keset. Oke, dan ini persis sama dengan sebelah. Ini sudah dapat hand shower cukup tinggi dan bisa difungsikan sebagai rain shower juga karena ada handlernya. Di depan saya sudah ada toiletnya, ada dindingnya juga, dan ini di belakang saya keramik. Oke, ini keramik ya, bukan granitel. Ukurannya itu sekitar 60 dikali 20 cm dengan tipe pemasangan horizontal. Tujuannya supaya apa? Supaya ruangannya jadi kelihatan lebih luas. Dan di depan saya ini sudah ada wastafel. Di bawahnya tidak ada drawer. Biasanya ada beberapa apartemen ketika di bawah wastafel ini masih bisa ditambahkan untuk drawer juga. Jadi storage itu bisa lebih maksimal. Bahkan untuk area kamar mandi pun masih bisa dilengkapi dengan storage penambahan. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur. Saya akan lihat ke area dapurnya. Oke, Bapak Ibu, sahabat Galeri Five Homes, ini adalah area dapurnya. Mirip-mirip dengan tipe studio yang tadi kita lihat. Sudah ada kitchen setnya, sudah ada cooker hood dari Linea, kompor gas dari TK, dan drawer berikut dengan microwave dan mesin cuci. Rasa-rasanya ini adalah paketan penjualan dari Agung Sedayu ketika pemilik membeli apartemen ini. Sudah bonus, atau jika tidak, ini owner yang beli, pemilik yang beli untuk Bapak Ibu. Jadi datang tuh nggak perlu beli peralatan lagi, semuanya sudah disiapkan oleh pemilik. Ceilingnya sama persis tingginya, ukurannya 3 meter, dan di sini kita bisa lihat ada 3 lampu gantung dan 1 lampu dinding. Oke, 3 lampu gantung, 1 lampu dinding, dan ada 1 AC dari Toshiba juga. Dan ini sudah ada smoke detektornya juga di atas, nanti saya bisa kasih lihat videonya. Dan ini untuk cooker hoodnya Bapak Ibu sudah ada cerobong sama seperti yang ada di unit studio sebelah, agar kegiatan masak-memasak uapnya atau asapnya tuh langsung dibuang ke ceiling. Oke. Lalu Bapak Ibu, ini
sudah ada kitchen sinknya juga, sama kitchen sinknya dari TK, dan sudah ada drawernya. Oke, untuk perlengkapan bersih-bersih ya, ataupun perlengkapan apapun itu. Dan sebelah kanan saya ini sudah ada water dispenser. Ini bottom load dari Denpo mereknya, dan ini sudah ada kulkas juga LG 2 pintu, cukup untuk ya cukuplah untuk pasangan muda, dan 2 sofa double seater. Nih sofanya. Gimana? Sofanya cukup untuk 2 orang. Jadi ini adalah sofa double seater. Lalu di depannya ini sudah ada coffee table. Saya bisa bilang, sorry, ini bukan coffee table. Berhubung jaraknya lumayan dekat, tapi masih bisa ya dilalui oleh 1 orang walaupun ketika ada orang lagi duduk di sofa. Ini adalah kredensa. Dan sudah ada TV ukuran 32 inch dari Samsung. Ini TV LCD dan di atasnya sudah ada hiasan dinding juga. Oke, nah Bapak Ibu bisa nih untuk letakkan seperti yang saya sebutkan tadi, set-top box, perlengkapan untuk internet, atau PlayStation, atau home theater, masih bisa. Mau mencari home theater yang standing, floor standing pun masih bisa. Masih bisa lah, ini karena ukurannya lumayan besar, 43 meter itu. Kalau di daerah Kemang, ada salah satu apartemen di Kemang Village, studionya aja ukurannya 43 meter. Nah ini 1 bedroom. Pembeda antara studio dengan 1 bedroom itu hanya 1, Bapak Ibu. Ada ruang pemisah antara ruang utama dengan ruang tidur. Hanya itu saja, gitu. Maka kita bisa sebut itu 1 bedroom kalau ada sekat. Berhubung ketika tadi kita masuk itu tidak ada sekat antara ruang utama dan ruang tidur, maka itu bisa disebut sebagai apartemen tipe studio. Oke. Di belakang saya persis ini sudah ada balkoni, sama view-nya seperti unit studio. Sebelum kita ke balkoni, saya akan tunjukkan dulu yang ada di kamar tidurnya seperti apa. Oke. Bapak Ibu, ini kamar tidur yang ada di 1 bedroom. Ini kamar tidurnya cukup luas ya, bisa kelihatan. Ini area saya berdiri pun masih bisa untuk berdiri 2 orang lebih. Dan di depan ini sudah ada wall-in lemari. Jadi lemarinya itu sudah wall-in, maksudnya posisinya tuh temboknya itu saya sebut itu bahasanya dicoak ya. Lalu lemarinya dimasukkan ke dalam. Nah itu wall-in lemarinya. Jadi apa? Jadi nggak makan space. Kalau misalkan posisinya ini temboknya ada di posisi temboknya biasa dan lemarinya ditempatin di luar, maka akan ada 1 ruangan yang akan nggak berfungsi di sini. Dan ini akan kelihatan sempit banget ketika Bapak Ibu baru buka pintu. Karena posisinya wall-in, ini luas. Ini untuk area hanger, gantung. Lalu ini juga ada untuk area hanger juga untuk gantung, dan di tengah ini untuk peletakan baju-baju yang dilipat setelah disetrika ya. Dan mungkin di bawah bisa peletakan untuk safety deposit box. Lalu di atasnya pun sudah ada storage juga untuk Bapak Ibu yang ingin menempatkan pakaian-pakaian atau apapun itu di dalam lemari. Oke Bapak Ibu, di depan saya ini sudah ada kasur ukurannya 180 atau king size dan dilengkapi dengan 2 bantal dan 2 guling. Ini masih baru, belum pernah ditempati sama sekali. Owner menyiapkan khusus untuk video kali ini, dipasang bed cover yang masih baru. Cakep. Bed covernya warna pink, dan ini dilengkapi juga dengan di sini dilengkapi dengan bedside table karena lumayan luas ya. Dan kita bisa lihat di sini tidak ada meja kerja. Kalau di ruangan yang tadi itu ada meja kerja, makanya bedside table-nya itu tidak bisa difungsikan atau ditempatkan sebagaimana fungsinya. Dan ini adalah fungsi yang sebenarnya untuk bedside table. Bedside table-nya ini terbuat dari stainless steel, modelnya minimalis, dan tabletop-nya ini dari kaca. Ini kacanya kaca biasa ya, bukan kaca tempered glass ya. Dan di atasnya ini sudah ada table lamp. Bisa dimatikan, bisa dinyalakan sebagaimana fungsinya.
dan di atas saya persis ini sudah ada AC. AC-nya ini ukurannya 3/4 PK dan dari Toshiba AC-nya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ke dalam sini. Ini area yang lumayan luasnya sama dengan area yang ada di depan pintu masuk tadi. Saya pribadi menyarankan Bapak Ibu masih bisa menambahkan satu meja kerja yang ada di depan sini. Berhubung di dalam sini tidak ada, di dalam unit ini tidak ada meja kerja, maka Bapak Ibu bisa menempatkan meja kerja yang ada di sini. Oke, karena ini saya terus terang nggak tahu ini fungsinya untuk apa, tapi alangkah lebih baik untuk meja kerja atau meja belajar ya. Sini ditambah dengan satu lampu meja, dan ini adalah view yang menghadap ke utara. Agak sedikit terang, saya buka. Oke, ini view-nya menghadap ke utara, bagus. Nanti saya akan tunjukkan videonya juga. Sekarang kita akan lihat ke balkoni yang ada di luar kamar ini, karena pintu balkoni ada di luar ya. Saya tutup dulu. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan lihat ke balkoninya seperti apa. Oh ya, saya lupa sebutin tadi, di sini sudah ada TV, ukurannya sama, 32 inch. Oke. Dari Toshiba. Oke Bapak Ibu, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat ke balkoni. Ya Bapak Ibu, ini adalah balkoni yang ada di apartemen ukuran 1 bedroom dengan luas 43 meter persegi. Di depan saya persis ini sudah ada outdoor untuk AC, dan di bawahnya ini sudah ada round table satu dan satu kursi juga untuk bersantai. Lalu untuk alasnya dilapisi dengan rumput sintetis dan tumbuhan. Ini tumbuhannya tumbuhan artifisial ya, bukan asli. Sorry, ini tumbuhannya tumbuhan asli. Dan sudah dilengkapi juga, ditambahkan langsung oleh owner, itu ada lampu dinding. Nanti akan saya tunjukkan videonya seperti apa. Sama dengan unit yang ada di studio, bahwa kita sekarang berada, view-nya itu menghadap ke utara. Utara ini, balik lagi, tidak ada bangunan yang menghalangi pandangan saya selama berada di balkoni. Karena ini adalah satu-satunya high-rise building yang ada di Sedayu City area. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih videonya seperti apa sih pemandangan dari 180 derajat yang ada di balkoni. Saya akan tunjukkan videonya. Oke Bapak Ibu, sudah cukup saya jelaskan yang ada di balkoni. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ya Bapak Ibu, sahabat Galeri Five Homes, terima kasih sudah menemani saya menjelaskan apartemen yang dibangun oleh Agung Sedayu yang bernama Sedayu City. Oke, apartemen ini perlu saya jelaskan lagi bahwa saat ini saya berada di apartemen tipe 1 bedroom ukuran 42 square meter atau meter persegi, semi gross ya, dan dijual dengan harga 1.500.000.000 rupiah. Listriknya sudah 2200 watt, kamar tidurnya sudah fully furnished, terpisah, dan sudah ada area untuk entertainment juga, untuk TV, sudah ada meja makannya juga. Hanya menurut saya pribadi yang kurang adalah ditambahkan meja belajar yang ada di area kamar tidur. Karena area kamar tidurnya masih cukup luas untuk ditambahkan meja belajar. Oke, apartemen ini didirikan oleh Agung Sedayu, dan saat ini saya berada di lantai 26. View-nya menghadap ke utara. Oke, di sebelahnya persis, berhadap-hadapan dengan pintu ini ukurannya 32 meter persegi dengan tipe studio. Dan harga jualnya selisih 250 juta, yaitu 1.250.000.000. Bapak Ibu sahabat Galeri Five Homes, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan terus menantikan video-video Galeri Five Homes selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya selama video ini, dan kita tetap bersyukur dengan apapun yang sudah kita miliki saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.